Sebagai tim kuasa hukum itu kan tetap mempertanyakan kepada pihak kepolisian. Yang memang dari awal kami sebagai tim kuasa hukum itu kan tetap mempertanyakan kepada pihak kepolisian, karena dari 3 terduga DPO itu sudah jelas perannya masing-masing, ini gimana, yang lain seperti apa. Karena kalau misalkan tiba-tiba dianggap fiktif, berarti kan semua amar putusan, semua putusan-putusan dari pengadilan, dari pihak kepolisian sendiri pun kan semua berarti kan harus berubah. Jadi yang itu kita pertanyakan, dan juga yang kita perhatikan kemarin di sidang yang kedua kalau nggak salah itu kan memang dari pihak tim kuasa hukum Polda Jabar itu kan menyebutkan kembali peran mereka masing-masing gitu. Jadi itu kan memang menurut kita agak bersinggungan, jadi kok saling bertolak belakang gitu kan. Jadi kita tetap mengikuti persidangan ini, semoga nanti juga majelis hakim juga bisa lebih berada di tengah. Jadi kita bisa mengetahui apakah itu memang Peggy yang dimaksud atau bukan Peggy yang dimaksud. Jadi, tapi kalau misalkan bukan ya tolong dibebaskan. Kalau memang iya gitu kan ya, tetap harus berarti dicari. Kan tetap harus dicari yang 2 terduga DPO ini gitu kan. Karena dari pihak Polda Jabar sendiri, kuasa hukumnya itu kan menyebutkan lagi gitu kan. Jadi sebetulnya mana yang benar gitu. Tidak konsisten berarti ya Pak? Iya, tidak konsisten. Dari awal disebutkan fiktif, tapi kemarin di persidangan disebutkan kembali, berarti itu lengkap dengan peran-perannya. Iya, yang seperti saya bilang tadi, itu kan semua ada perannya masing-masing. Nah, kalau misalkan ini dihilangkan, lantas yang dibonceng motor ini siapa, yang memulai siapa, itu kan harus jelas. Jadi itu yang memang sampai sekarang itu kita pertanyakan, kemana yang 2 terduga DPO yang dianggap fiktif itu. Iya, dari awal kan tim Hotman 911 waktu itu Bang Hotman Paris juga bilang gitu kan, kasus ini hanya sekarang berfokus ke Peggy, tapi tidak mengindahkan 2 terduga DPO yang dianggap fiktif gitu kan. Jadi kalau kita melihat di kasus ini, kalau terus hanya di Peggy, nanti kan hanya 2 kemungkinan, antara Peggy itu ditetapkan sebagai tersangka atau dibebaskan, kan hanya 2 itu. Setelah itu masuk ke pengadilan, ya kasus kan dianggap selesai tanpa kita tahu kemana yang 2 terduga DPO itu kan yang harus jadi bagian yang dipertanyakan. Dan saya juga lihat dari kuasa hukum Peggy juga kan mempertanyakan, tapi kan memang dari pihak saksi ahli yang dihadirkan Polda Jabar kan juga seolah membelokkan setiap ada pertanyaan kemana 2 terduga DPO itu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.